Tata surya kita ternyata melaju 3 kali lebih cepat dari perkiraan model kosmologi standar. Temuan ini mengguncang dasar pemahaman alam semesta dan membuat ilmuwan kosmologi kembali dilanda pertanyaan mendasar. Dalam teori kosmologi saat ini, perilaku alam semesta seharusnya dapat dijelaskan secara simetris dan konsisten. Namun, data baru tentang kecepatan tata surya menunjukkan sebuah kenyataan yang jauh berbeda dari harapan teori. Sebelum masuk ke pemahaman utama, ini adalah cara para peneliti mengukur kecepatan misterius tata surya. Pengamat kecepatan tata surya sebelumnya menggunakan panjang gelombang inframerah, optik, gelombang mikro yang rentan terpengaruh oleh materi antar bintang di dalam Bima Sakti seperti gas dan debu yang dapat menghalangi atau memancarkan cahaya. Untuk mengurangi faktor pengganggu ini, para peneliti menggunakan gelombang radio yang mampu menembus gas dan debu. Mereka menggunakan Low Frequency Array atau LOFAR, jaringan teleskop radio skala Eropa, untuk mengamati galaksi radio dari jarak yang sangat jauh di alam semesta. Tim peneliti dapat melakukan perhitungan yang tepat tentang berapa banyak galaksi yang ada di langit. Cosmic Dipole seharusnya menciptakan sedikit kelebihan galaksi ke arah gerakan tata surya. Namun, kelebihan ini ternyata tidak sedikit dalam data yang mereka kumpulkan. Para peneliti menggunakan metode statistik baru untuk memastikan mereka tidak menghitung galaksi dengan banyak sumber radio sebagai lebih dari satu objek. Ketika data LOFAR ini digabungkan dengan 2 observasi teleskop radio lainnya, signifikansi statistik temuan mereka melintas ambang batas 5 sigma yang dianggap sebagai standar emas untuk bukti dalam fisika. Penemuan ini menimbulkan 2 kemungkinan besar yang keduanya menantang model yang ada, yakni tata surya bergerak terlalu cepat, ada sesuatu yang salah dengan dinamika pergerakan lokal kita. Alam semesta tidak seragam, distribusi galaksi radio itu sendiri mungkin kurang seragam dari yang kita yakini. Dalam kasus apapun, model kosmologi saat ini sedang diuji. Temuan mengenai standar Candles dan Hubble tension juga telah menyebabkan kebingungan bagi pemahaman kita tentang alam semesta. Metode observasi baru secara konsisten mengungkap betapa banyak yang masih harus ditemukan dan dipahami. Setelah memahami latar belakang itu, kita masuk pada inti permasalahan. Dalam model kosmologi standar, tata surya seharusnya bergerak dalam kecepatan yang dapat dijelaskan oleh dinamika galaksi dan tarikan gravitasi. Namun, data baru menunjukkan kecepatan 3,67 kali lebih besar dari nilai yang diharapkan. Anehnya, semua pengamat tambahan hanya menguatkan ketidaksesuaian ini. Seolah-olah alam semesta sendiri sedang menunjukkan adanya yang belum kita pahami. Pertanyaan besar bukan hanya berapa cepat tata surya melaju, tetapi mengapa tata surya melaju secepat ini? Apabila kecepatan tata surya benar-benar di luar perhitungan model kosmologi, berarti ada mekanisme atau kekuatan kosmik yang belum diketahui. Di sisi lain, jika distribusi galaksi radio tidak seragam, maka itu menggugat asumsi terbesar dalam kosmologi, yakni alam semesta besarnya homogen dan isotropis. Dan jika asumsi itu runtuh, banyak penjelasan kita tentang asal-usul dan evolusi alam semesta harus ditinjau ulang dari awal. Inilah yang membuat temuan ini sangat penting. Bukan karena angka kecepatan semata, tetapi karena dampak filosofis dan ilmiah terhadap pandangan kita tentang realitas alam semesta. Bagi para ilmuwan, temuan ini adalah tanda bahwa kita
masih berada di awal penemuan besar tentang kosmos. Setiap temuan baru tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga melahirkan pertanyaan baru yang lebih menantang. Pada akhirnya, temuan ini melempar satu pesan penting, yakni semakin cerdas instrumen observasi manusia, semakin terlihat betapa sedikit yang kita ketahui tentang alam semesta.